Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM B1B1220027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang berjudul Pemerintah dan Rumah Tangga. Pemerintah dan Rumah Tangga. Pemerintah adalah sebuah istilah yang mengenal tentang lembaga atau badan yang bertanggung jawab mengelola, mengatur suatu negara atau wilayah. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, menjalankan program-program publik, mengatur hukum, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan rumah tangga adalah mengacu pada aturan atau tata tertib yang diterapkan pada suatu lingkungan seperti di tempat kerja, lembaga pendidikan, dan tempat-tempat lain di tempat orang-orang berkumpul. Jadi secara umum pemerintah berkaitan dengan pengelolaan dan regulasi negara atau wilayah, sementara rumah tangga merujuk pada keluarga atau aturan domestik yang mengatur interaksi pada suatu lingkungan tertentu. Peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peran ini melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi ekonomi, pengambilan kebijakan fiskal dan moneter, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama adalah regulasi dan pengawasan. Pemerintah memiliki peran dan mengawasi berbagai sektor ekonomi untuk memastikan adanya persaingan yang sehat. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui kebijakan fiskal. Selanjutnya, infrastruktur dan investasi. Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan energi. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, stabilitas dan makroekonomi. Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga inflasi dalam batas yang wajar. Selanjutnya, investasi dan dalam kasus darurat. Dalam situasi darurat seperti resesi atau krisis keuangan, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung untuk menstrukturkan sektor-sektor tertentu atau memberikan stimulasi ekonomi untuk mendukung pemulihan. Selanjutnya, pengembangan kebijakan industri. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan atau mendorong pengembangan sektor-sektor industri tertentu yang dianggap strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Semua peran ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perekonomian suatu negara dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya, kepincangan mekanisme pasar. Ketika bicara tentang kepincangan atau distorsi dan dalam mekanisme pasar, mengacu pada situasi di mana faktor-faktor tertentu menyebabkan pasar tidak beroperasi secara efisien atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa contoh kepincangan mekanisme. Yang pertama, monopoli dan oligopoli. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar secara keseluruhan, sementara oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan dominan mengendalikan pasar. Selanjutnya, asimetri informasi. Ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan transaksi yang tidak efisien. Selanjutnya, kesehatan. Dokter memiliki pengetahuan. Selanjutnya, barrier masuk yaitu faktor-faktor seperti biaya tinggi untuk masuki suatu industri atau regulasi. Selanjutnya, birokrasi berlebihan. Regulasi yang berlebihan dan birokrasi rumit dapat menghambat efisiensi pasar. Proses perizinan yang lambat dan mahal dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk beroperasi atau berkembang.
Selanjutnya, kekurangan informasi konsumen. Ketika konsumen tidak memiliki informasi yang cukup tentang produk atau layanan yang mereka beli, mereka juga tidak dapat membuat keputusan yang bijaksana. Ini dapat menyebabkan konsumen membeli barang atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau ekspektasi mereka. Selanjutnya, penyimpangan dari persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model ideal di mana banyak penjual dan pembeli saling bersaing. Tetapi dalam praktiknya, banyak pasar yang tidak mencapai kondisi ini. Pengecualian ini seperti keberadaan biaya tetap atau perbedaan dalam produk dapat menyebabkan pasar bergerak dari ideal bersaing sempurna. Selanjutnya, ketidaksetaraan pendapatan atau akses. Ketidaksadaran dalam pendapatan dan akses ke sumber daya dapat menghasilkan pembagian sumber daya yang tidak adil. Ini dapat mempengaruhi distribusi manfaat ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Kepincangan dalam mekanisme pasar dapat mengubah efisiensi ekonomi, menghambat pertumbuhan dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, peran penting seringkali diperlakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari kepincangan ini. Regulasi dapat memiliki regulasi, kebijakan fiskal, dan intervensi lainnya. Materi selanjutnya, eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas dan barang publik adalah konsep penting dalam ekonomi yang membantu menjelaskan bagaimana pasar beroperasi dan bagaimana pemerintah dapat bercampur tangan dalam berdistribusi sumber daya dan alokasi ekonomi. Eksternalitas adalah efek dari tindak ekonomi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Dalam konteks eksternalitas terdapat dua jenis utama, yang itu positif dan negatif. Yang positif ini terjadi ketika tindakan ekonomi memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku transaksi. Contohnya seperti jika seorang vaksinasi, ia tidak melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi komunitas secara keseluruhan dari penyebaran penyakit. Negatifnya sebaliknya. Negatif terjadi jika tindakan ekonomi merugikan pihak ketiga, contohnya populasi pabrik yang merugikan kesehatan penduduk di sekitarnya. Barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, non-rival rules atau tidak bersaing. Yang kedua, non-eksklusif, tidak dapat dieksklusifkan. Yang non-rival rules, tidak bersaing, konsumsi satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang yang tersebut untuk individu lain. Dengan kata lain, satu orang menggunakan barang publik tidak menghalangi orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Non-eksklusif, tidak memungkinkan atau sulit untuk menghalangi individu yang tidak membayar untuk menggunakan barang tersebut. Ini berarti individu tidak dapat dihalangi dari manfaat barang publik meskipun mereka tidak berkontribusi dalam pembayarannya. Materi selanjutnya, macam kegiatan pemerintah. Pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk memastikan fungsinya dalam melayani fungsi negara dan kepentingan masyarakat. Berikut adalah beberapa macam kegiatan pemerintah. Yang pertama, pengaturan regulasi. Pemerintah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Termasuk pembuatan undang-undang, kebijakan, peraturan yang mengatur perilaku individu dan perusahaan. Kebijakan fiskal atau moneter. Pemerintah mengelola kebijakan fiskal dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, serta memanipulasi pajak dan anggaran untuk mempengaruhi ekonominya. Selanjutnya, keamanan dan pertahanan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dalam negeri, pertahanan negara. Ini melibatkan kegiatan militer, penegakan hukum, serta kebijakan keamanan nasional. Selanjutnya ada pendidikan. Pemerintah memiliki peran yang menyediakan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Selanjutnya kesehatan. Pemerintah berperan menyediakan pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan kepada masyarakat, meliputi tentang fasilitas medis, program imunisasi, serta pengawasan terhadap kesehatan masyarakat.
Selanjutnya infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum. Selanjutnya pengembangan ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui program-program investasi dan pelatihan. Semua kegiatan ini merupakan bagian-bagian dari pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan kestabilan masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.